sesuatu yang akan terjadi banyak banget di saat tahap conversation nih ya, di meeting kita, di sales call kita. Ini bakal banyak banget yang terjadi, namanya adalah objeksi. Itu simpelnya di dunia sales. Gue kalau ngajarin orang sales gue bilang ini orang alasan ya. Jadi objeksi itu adalah alasan dari orang yang kagak mau beli produk kita. Nah, gimana caranya kita bisa handle alasan atau objection handling ini? Gue selalu bilang kan, sales itu ibarat garis lurus dari A ya, dari prospecting sales call A ke closing. Kalau dia kesini tarik lagi. Objection itu biasanya dia cobain lu gitu, dia cobain lu. Belum waktunya, lalu tarik lagi. Nah, ini gue ajarin seni untuk tarik baliknya. Ini gue kasih contoh biar kalian bisa langsung ada gambaran ya. Ini gue kasih case study waktu gue masih di agency, jadi kalian bisa kira-kira dapat gambarannya kalau gue handle objection itu seperti apa. Biasanya orang kan ini lagi teleponan nih, bahkan biasanya udah meeting nih, kita lagi follow up. Biasanya dia kan ngomong gini, setelah dipikir-pikir kayaknya kita belum ada budget deh untuk running ini sama kalian, maaf ya. Biasa kalau sales yang cupu, dia akan coba, kenapa bu, kan kemarin begini. Jangan ditantang gitu. Kenapa bu, gini, itu kasih kontrolnya ke dia. Jadi ibarat kayak gini garis nih, lu tuh pas dia bilang tadi, saya nggak ada budget untuk ini, lu keluarin dia ke atas gitu. Kalau keluar dari batas ini, keluar dari batas ini, dan selesai. Jadi, anggap itu kayak garis lurus. Ini ada gunung-gunung nih ya. Kita mainin gunung-gunungnya gitu. Begitu dia gunungnya udah ke atas, ya udah bubar kalian sales. Sorry nih, kita belum ada budgetnya untuk ini. Lah, tapi kenapa? Itu lu sales apa siapa lu gitu? Yang ngajarin siapa buat begitu? Atau yang kayak udah pasrah gitu. Oh, ibu nggak ada budget ya, saya mengerti ya bu. Oh ya udah deh, makasih ya bu. Maaf ganggu waktu. Maaf ganggu waktu siapa? Lu yang minta saya sekolah, kalau maaf ganggu waktunya sih. Gue pas denger, ini sorry ya, gue mungkin agak kebawa emosinya karena gue inget dulu tuh pas gue training sales agency gue. Dia bilang maaf ganggu waktunya. Setelah dia gitu, gue langsung bilang, lu maaf ganggu waktunya apa lu? Itu bukan hal yang bisa ditolerir ya sebagai seorang sales. Ini gue kasih contoh ya. Caranya adalah dengan hantam dengan yang namanya empati di depan. Dia telepon nih, misalnya ini. Gue lagi follow up dan dia bilang, kelihatan sih ibu suka banget dengan idenya, itu keren, mungkin bisa meningkatkan bisnis ibu. Tapi untuk sekarang ibu belum punya budgetnya. Nah, ini serangan pertama. Saya mengerti namanya. Oh, saya mengerti banget kok bu tentang budget ibu. Nah, tapi gitu. Jadi saya mengerti banget kok. Nah, tapi itu senjatanya. Jadi itu biasa skrip yang gue pakai untuk tim sales gue. Oh, nggak punya duit ini? Oh, saya mengerti banget pak. Saya mengerti banget kak. Nah, tapi gini contohnya, ibu belum punya budget nih untuk jadi klien kamu karena kita masih banyak pengeluaran yang lainnya. Jadi kayaknya belum waktunya nih. Oh, saya mengerti banget kok bu dengan kondisi ibu. Saya juga pernah kok ngalamin dengan perusahaan yang budgetnya kurang. Nah, tapi gini bu, kan ibu sekarang lagi running nih beberapa campaign bu. Contohnya seperti ibu tuh keluarin uang untuk bagi-bagi brosur, ibu keluarin uang untuk bagi-bagi spanduk. Gimana kayak gini bu? Kalau ibu misalnya budget yang ibu pakai untuk itu, percayakan ke saya bu, sebulan ke depan ibu nggak pasang spanduk lagi, ibu nggak pasang brosur lagi. Kita semua taruhnya di Facebook Ads. Kita pakai kekuatan era digital bu. Kalau ibu nggak usah bayar saya sepeser pun bu. Saya lakukan ini biayanya hanya full untuk advertising. Kalau omset ibu nggak 3 kali lipat dalam sebulan itu, ibu nggak usah kontak sama saya lagi ya. Tapi kalau misalnya nih bu, ya saya bisa deliver resultnya, omset ibu naik 3 kali lipat, kita bisa coba lagi bu bulan depan dengan mulai retainer saya. Gimana bu? Berapa dari kalian yang bakal bilang enggak ke tawaran seperti itu? Itu cuma bagaimana cara kita ngomong ke mereka. Karena objection itu cuma kita dilempar sama alasan, yang kita harus balas alasannya. Kalian dikasih objection apapun, simpelnya adalah empati, saya mengerti, dan tanya balik. Tanya balik apa? Tanya balik ke kondisi dia. Lu kan ada brosur, lu kan ada ini, kenapa nggak pakai ini untuk ads? Tapi itu datang dari expertise ya. Tapi gue kasih kalian deh, soalnya gue bilang di kelas ini, please gunakan ini dengan etis dan moral boundary. Karena dengan style selling ini, dengan tadi saya mengerti empati, objection handling ini, lu bisa jualan batu gitu. Kalau lu belum ngerti dalamnya, lu bisa jualan batu, lu bisa jualan barang yang nggak ada isinya sebenarnya. Pertama kalian empati, fungsinya apa? Empati itu langsung di subconscious mind-nya ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam di Art of Influence. Tapi begitu kita empati sama seseorang, yang dia akan pikir adalah ini orang sama kayak gue, ini orang mengerti gue. Saya mengerti banget kok kondisi ibu. Memang budgetnya kurang nih bu, saya mengerti kok bu. Mungkin ibu bisa sisihkan budget yang ibu pakai untuk sini untuk coba di sini. Mengerti, kita benar-benar understanding sama orangnya. Kita punya common ground namanya sama dia. Sama nih kita selevel nih. Kita mengerti. Kita bukan cuma mau ngejualin lu, tapi kita ngerti kondisi lu. Nah itu empati yang pertama dengan ngomong saya mengerti. Harus kata-kata exact saya mengerti bu. Nextnya namanya gue sebut pertanyaan yang nusuk. Ya. Jadi empati dengan saya mengerti dan pertanyaan yang nusuk. Pertanyaan nusuk itu kayak tadi. Tanya ke akar logikanya. Tapi kan bu, nah saya mengerti tapi kan bu, kita bisa lihat bu, ibu kan sebenarnya running
marketing juga, tapi di spanduk dan juga di brosur. Ibu juga harus bayar flyernya, ibu harus bayar desain flyernya, ibu harus bayar orang bahkan untuk bagi-bagiin flyer tersebut. Gimana kalau budgetnya kita ambil semuanya, ibu nggak usah bagiin flyer lagi, ibu percaya sama saya. Masukin ke akar logikanya. Ini gue akan kasih contoh, misalnya ini real case yang gue baru lakukan, jualan program misalnya untuk program edukasi kripto seharga 7 juta. Orang mungkin ada yang mikir mahal banget. Customer misalnya objection ya, Pak, tapi saya nggak ada uangnya Pak untuk join program ini. Saya pengen banget Pak, saya tahu ini bisa menjadi manfaat untuk saya, tapi saya nggak punya uangnya. Saya mengerti Pak, tapi coba Bapak lihat dari sisi yang seperti ini. Itu kan 7 juta seumur hidup Pak. Gimana kalau Bapak itu bisa bagi selama 3 tahun dalam belajarnya ya. Dalam 3 tahun itu cuma 200-an ribu loh Pak, belajarnya sebulan. Gimana kalau gini Pak, kita ada program cicilan Pak, bisa pakai kartu kredit yang 0%. Gimana kalau Bapak belajarnya per bulan, itu sekitar hanya 200 ribu. Selama 3 tahun Pak. Tapi dalam 3 tahun itu Bapak bisa melipat gandakan uang Bapak. Apa itu bukanlah deal yang Bapak pengen ambil? Hanya 200 ribu loh Pak. Dalam 3 tahun Bapak pasti kemungkinan besar balik modal. Atau bayar kita aja dia Pak, setelah Bapak dapat manfaatnya dari program tersebut. Nah itu menurut kalian gimana? Ya, akan lebih gampang untuk closing salesnya. Nah ini kalau kalian campur nih, kalian campur saya mengerti, pertanyaan tajam, dan namanya step down selling. Kalau kalian punya produknya. Jadi yang itu gue contohin di awal, gue bilang gue jualan apartemen 1,2 miliar, gue step down selling ke 8 juta. Jadi gue udah mengerti ya, gue ambil common ground saya sama dia. Habis itu gue kasih pertanyaan yang tajam. Kenapa sih sebenarnya Bapak butuh propertinya dan lain-lain. Baru yang ketiga, kalau bisa ya, kan ada barang yang kalian jual barang sendiri nggak ada step downnya. Tapi gue saranin kalian punya tuh barang step downnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa barang yang 10 juta, jual yang 1 juta. Dia nggak punya 1 juta, jual 500 ribu. Nah kalian lakuin step down selling. Setelah kena 2 hantam ini, kemungkinan closing kalian tuh tinggi bang. Ikutin semua yang gue ajarin dari awal, building rapport segala macam, sampai kalian step down selling. Ini waduh jeber, omset kalian pasti naik. Kalian latih nih, kalian kasih course ini ke sales team kalian. Tapi kalian bener-bener awasin ya, kalian minta mereka untuk catat notes-nya, terus kalian ntar review notes-nya, perhatiin omset kalian terbang. Intinya objection itu customer cuma nggak percaya kalian, nggak bisa ngelihat kalian tuh bawa mereka kemana, karena objection itu ada banyak. Oh saya nggak punya waktu untuk ini, kayaknya belum perlu, kalian produk saya cek buatnya, saya nggak punya duit. Itu semua sama, itu cuma alasan bahwa mereka nggak mau beli dari kalian. Karena kalian either kalian belum establish rapport dengan benar, mereka nggak percaya kalian, mereka nggak lihat kalian sebagai expert, mereka lihat kalian sales gadungan, kalian terlalu agresif. Intinya itu gabungan dari semuanya. Makanya keluar objection. Tapi kalian kalau udah rapi nih, udah lurus garisnya. Objection paling ya mentok-mentok mereka jujur nggak punya duit, tapi nggak punya duit pun gue tunjukin kan cara bantahnya gimana. Jadi yang paling jujur dari semua objection adalah saya nggak punya duit. Selain itu menurut gue itu pure bullshit ya. Saya nggak ada waktu, saya bukan orang yang pas untuk misalnya ACC ini, saya bukan. Ntar saya tanya istri saya lah, misalnya kalian jual mobil, saya tanya istri saya dulu, itu udahlah. Gitu. Ya. Selain itu semua cuma alasan, yang jujur itu adalah cuma orang yang bilang dia nggak punya duit. Itu pun nggak punya duit pun dengan taktik ini ya, dengan empati saya mengerti, tapi tanya pertanyaan yang menusuk, dan terakhir ujungnya kalau nggak mentok step down selling, easy money. Itu easy money dan kalian akan langsung bisa bungkus bawa pulang, close the deal, and that's how you sell.